Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Wahyu Trisnasari, SSTMP, selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rena Mauliani. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha Gepuk Raos Kabayan. Profil perusahaan. Nama usaha yang saya jalankan adalah Gepuk Raos Kabayan. Alamat tempat usaha di Jalan Raya Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bidang usahanya adalah produksi olahan daging sapi. Kemudian produknya adalah gepuk manis khas Sunda. Berdiri pada tahun 2023. Kemudian ada visi misi dari perusahaan Gepuk Raos Kabayan. Visi perusahaan adalah menjadikan gepuk manis sebagai makanan yang dapat mengangkat harkat dan martabat kuliner khas Indonesia di seluruh wilayah Nusantara maupun ranah dunia. Kemudian misinya adalah memilih pemasok daging dan rempah terbaik, memberikan produk terbaik dengan mutu dan rasa yang terjamin. Kemudian memberikan pelayanan yang baik dengan karyawan yang profesional. Logo perusahaan. Gepuk artinya daging yang dipukul. Raos sendiri diambil dari bahasa Sunda yang memiliki arti lezat. Dan Kabayan sendiri merupakan tokoh imajinatif dari budaya Sunda. Sehingga dengan adanya tokoh imajinatif khas Sunda bisa menarik pelanggan karena namanya unik dan mudah diingat. Kemudian, di dalam logo terdapat kemilau putih. Hal ini merupakan tanda harapan perusahaan saya agar perusahaan saya bisa maju dan berkembang di pasaran. Latar belakang usaha. Alasan saya berbisnis di bidang makanan adalah memiliki pasar yang luas serta perputaran uang yang cepat di dalamnya. Hal ini dapat terjadi karena semua orang perlu makan dan minum setiap hari. Sehingga bisnis kuliner, pangsa pasarnya semua orang tak mengenal usia dan jenis gender. Kemudian, daging merupakan salah satu produk pangan berasal dari hewani yang mempunyai gizi tinggi karena mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian alasan saya memilih olahan daging diolah menjadi gepuk adalah gepuk merupakan salah satu masakan tradisional yang masih sangat digemari dan dicari oleh masyarakat. Kemudian aspek-aspek kelayakan. Aspek pasar. Yang pertama, ada perkembangan pasar. Saat ini, perkembangan bisnis di Indonesia cukup terbilang sangat pesat di bidang kuliner atau makanan. Alasan rasional usaha makanan tumbuh berkembang adalah karena bisnis ini menjanjikan keuntungan yang besar. Kemudian yang kedua, pangsa pasar. Karena pasar sasaran kami luas, peluang usaha kami juga lebih besar. Untuk sasaran pasar yang dituju adalah seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dan prediksi dapat memenuhi 60% pangsa pasar. Kemudian ada strategi pemasaran, yaitu melalui produk, price, place, dan promotion atau 4P. Kemudian ada marketing mix. Yang pertama ada produk. Bahan baku daging yang kami gunakan adalah daging yang berkualitas. Kami juga melakukan riset terlebih dahulu mengenai bahan baku yang akan kami gunakan. Agar mutu bahan baku tetap terjaga, kami bekerja sama dengan beberapa supplier yang sudah kami seleksi sebelumnya. Distributor bahan baku makanan biasanya cukup konsisten dalam menjaga kualitas produknya. Selain lebih aman, kami juga lebih mudah dalam mengelola pasokan bahan baku secara konsisten. Kemudian ada price atau harga. Gepuk dalam bentuk frozen foodnya sendiri harganya adalah Rp75.000 dengan berat 250 gram. Namun di lain kesempatan kami akan memberikan diskon kepada masyarakat agar menarik pelanggan lebih banyak lagi. Kemudian place, tempat yang digunakan untuk pemasaran pertama ialah wilayah strategis di Bogor, yang kemudian akan kami kembangkan ke wilayah Sukabumi dan Bandung. Kemudian ada promotion.
Produk kami juga akan dipromosikan secara online. Kami menyajikan foto produk makanan di berbagai platform online seperti website dan sosial media. Visual yang menarik akan menggugah selera konsumen untuk membeli produk yang disajikan. Kemudian ada aspek yuridis. Produk makanan yang kami produksi belum memiliki izin edar BPOM, akan tetapi nantinya akan kami urus izin edarnya agar masyarakat yakin bahwa makanan yang kami buat ini memang benar-benar aman. Kemudian badan hukum perusahaan. Perusahaan yang saya jalankan adalah perusahaan milik perorangan, sehingga tidak memiliki badan hukum perusahaan. Kemudian ada kegiatan usaha. Usaha yang saya jalankan ini adalah jenis usaha yang dibangun di atas lahan milik orang lain. Di sini saya menyewa lahan dan bangunannya, dan saya pun akan mengurus perihal perizinan usaha kepada lembaga terkait. Kemudian ada aspek teknis. Lokasi usaha bertempat di Cigombong, Kabupaten Bogor. Lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang strategis karena mudah dijangkau oleh transportasi serta dekat dengan pasar dan jalan raya, sehingga dapat dijangkau dengan mudah. Selain itu, di sekitar lokasi terdapat banyak warung dan toko yang dapat dijadikan tempat pemasaran. Namun, jika usaha ini berkembang dengan pesat, tentunya kami akan membuka cabang di daerah lain yang memiliki lokasi yang strategis. Kemudian aspek pengelolaan. Untuk pemilik perusahaan yaitu saya sendiri, Rena Mauliani, kemudian keuangan diatur oleh saya sendiri, dan pemasaran juga diatur oleh saya sendiri. Namun untuk produksi saya membutuhkan karyawan. Kemudian aspek sosial dan lingkungan. Dampak terhadap diri sendiri, yaitu memaksimalkan potensi dan bakat diri yang saya punya, kemudian melatih jiwa kepemimpinan dalam diri saya. Kemudian untuk masyarakat, membuka lapangan kerja bagi orang lain, kemudian memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan keluarga, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dampak lingkungan adalah mungkin akan menghasilkan limbah sampah, baik sampah bahan produksi maupun sampah kemasan, sehingga mencemari lingkungan. Namun di masa yang akan mendatang kami akan memikirkan bagaimana caranya agar perusahaan kami tidak menghasilkan limbah yang banyak. Kemudian ada analisis SWOT, bisa dibaca ya teman-teman untuk mempersingkat waktunya. Baik, kita lanjut ke strategi SWOT. Nah, di sini ada perhitungan strategi SWOT, bisa teman-teman lihat. Kemudian dilihat dari jumlah skor, maka strategi yang dipilih adalah strategi SO, di mana memanfaatkan kekuatan untuk meningkatkan peluang usaha. Kemudian di sini ada aspek finansial. Kebutuhan biaya investasinya yaitu 121.650.000. Kemudian kebutuhan modal kerjanya 23.430.000. Dia sumber pendanaannya modal sendiri yaitu 100 juta, pinjamannya 65 juta dengan proporsi 60% dan 40%. Kemudian pelunasan kredit bunga 10% per tahun, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk slide selanjutnya ada proyeksi laba rugi dan payback period. Nah, bisa teman-teman lihat proyeksi laba ruginya. Jadi, setiap mengeluarkan modal Rp1 akan memperoleh pengembalian Rp1,29. Usaha dinyatakan layak karena RC-nya itu lebih dari 1. Kemudian untuk payback periodnya, bisa teman-teman lihat. Nah, usaha akan mencapai periode pengembalian atau titik pulang modal dalam waktu 1 tahun 3,62 bulan. Usaha dinyatakan layak karena payback periodnya itu kurang dari umur usaha, yaitu 1 tahun 3,62 bulan atau kurang dari 5 tahun. Kemudian BEP dalam rupiah, break even point dalam rupiah. Usaha akan mendapatkan titik impas pada saat penjualan mencapai 11.438.67 perak. Kemudian BEP dalam kilogram, usaha akan mendapatkan
mendapatkan titik impas pada saat penjualan mencapai 11 kg. Kemudian analisis NPV, BC, dan IRR. Usaha tersebut layak dijalankan atau go project karena hasil presentase keuntungannya lebih besar dari bunga bank, yaitu 10%. Sedangkan IRR usaha ini adalah 59,54%. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.